Selamat malam penonton KSBSI Jambi TV. Malam ini bersama Ibu Roida Pane, Korwil KSBSI Jambi. Masih bercerita atau berdiskusi tentang pandemi COVID-19, dan nanti juga akan kita bahas terkait dengan RUU Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan. Selamat malam Ibu Korwil. Malam. Langsung saja pertanyaan pertama saya, dan ini mungkin menjadi pertanyaan semua anggota KSBSI Provinsi Jambi. Apa sikap resmi organisasi setelah statement dari Ketua Balik DPR RI dan statement dari Presiden Jokowi terkait ditundanya pembahasan klaster ketenagakerjaan? Baik, terima kasih. Selamat malam buat semua anggota KSBSI Provinsi Jambi. Terkait dengan sikap kita terhadap penundaan pembahasan RUU Cipta Kerja oleh Balik DPR RI, yang pertama kita sangat apresiasi sikap Balik DPR RI yang telah menunda pembahasan RUU Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan. Akan tetapi kita Serikat Buruh, khususnya KSBSI, tidak boleh terlena dengan penundaan tersebut, karena ini baru hanya ditunda. Artinya dari kemarin kita keinginannya supaya klaster ketenagakerjaan itu dikeluarkan dari RUU Cipta Kerja. Akan tetapi kan belum ada keputusan DPR RI untuk mengeluarkan itu. Yang dilakukan DPR RI kemarin atau sikapnya adalah menunda pembahasan. Dan terkait klaster ketenagakerjaan akan dikembalikan ke stakeholder, yaitu LKS tripartit, yang di dalamnya ada pemerintah, ada Apindo, ada Serikat Buruh. Jadi terkait pembahasan ini nanti itu juga yang harus memang benar-benar kita diskusikan sama-sama di internal kita, supaya nanti kalaupun harus klaster ketenagakerjaan itu masuk dalam RUU Cipta Kerja, tapi itu yang menguntungkan bagi semua buruh di Indonesia. KSBSI tidak tabu dengan perubahan. Kita justru perubahan yang kita inginkan di negeri ini, tapi perubahan yang lebih baik buat semua buruh di Indonesia. Itu kira-kira ya. Berarti pada intinya bahwa KSBSI tetap akan menunggu sikap resmi dari pemerintah agar klaster ini dikeluarkan dan dibahas terpisah ya? Iya, betul. Dibahas terpisah dulu, oke. Kemudian ini kan alasan dari Balik dan pemerintah ini terkait dengan pandemi COVID-19 ini, Betul. kenapa ini ditunda. Kalau pada nantinya bahwa pemerintah dan DPR tetap membahas klaster ketenagakerjaan, dan draft yang dibahas juga masih draft yang kita terima kemarin, KSBSI akan melakukan langkah-langkah apa ini ke depan, Bu Korwil? Oh iya, yang pasti kita akan melakukan perlawanan terhadap itu. Ya, melakukan perlawanan bukan berarti kita langsung harus turun ke jalan. Tetap sikap atau lobby-melobi akan kita lakukan. Mungkin setiap fraksi yang ada di dalam itu kita harus lobby, supaya nantinya keluarnya undang-undang ini tidak malah membuat masa depan buruh atau menjadi ancaman bagi buruh, yaitu seperti yang sudah ada yang di dalam rancangan itu, bahwa kita melihat bahwa itu terjadi pendegradasian hak-hak. Kita maunya tidak ada degradasi hak-hak buruh, tapi yang sebaiknya itu ya harus lebih baiklah ke depan. Jangan nanti buruh ini tidak ada jaminan bekerja atau tidak nyaman dia melakukan pekerjaan itu. Oke, berarti pada intinya penundaan ini memberikan ruang bagi teman-teman atau kita di KSBSI untuk membuka sosial dialog dengan masing-masing stakeholder ya. Oh iya, dengan sudah DPR, pasti. dengan Iya. teman-teman Apindo, lembaga-lembaga terkait, akademisi dan lain-lain ya. Iya, sudah pasti. Ya. Karena kita mitra kerja pemerintah, mitra kerja dari Apindo. Jadi kita akan sama-sama membahas klaster ketenagakerjaan mana yang terbaik untuk buruh Indonesia. Berarti KSBSI akan mengoptimalkan waktu penundaan ini untuk melakukan lobby-lobby, sosial dialog dengan semua, sambil menjaga konsentrasi ke anggota ya. Iya, betul. Terkait dengan pandemi COVID-19
yang langsung berdampak ke teman-teman pekerja buruh ini, Bu Korwil. Tadi kita sudah membahas Omnibus Law, hari ini juga ada permasalahan di teman-teman pekerja buruh terkait dengan dampak ini. Kalau di KSBC sendiri yang paling berdampak itu di mananya? Apakah banyak yang di PHK, dirumahkan, atau mungkin bagaimana posisinya hari ini di Provinsi Jambi, khususnya anggota KSBC? Iya, kalau untuk di bulan pertama ya, bagi kita ini masih bulan pertama pandemik ini di Jambi. Untuk saat ini yang ada anggota kita sudah 3 perusahaan yang sudah melakukan dirumahkan. Jadi sekitar jumlah anggota kita itu sekitar 1.350 orang yang sudah dirumahkan saat ini. Tapi karena ini masih bulan pertama, kita kalau misalnya status yang sekarang ini tetap berlanjut sampai di bulan Juni, Juli, ya tidak menutup kemungkinan bahwa semua perusahaan akan melakukan hal yang sama dengan perusahaan-perusahaan yang sudah melakukan dirumahkan saat ini, khususnya yang perusahaan-perusahaan industri, karena perusahaan industri yang sangat rentan karena berkumpul buruh banyak. Kalau di perkebunan kemungkinan besar masih agak kecil kemungkinan karena jarak jauh-jauh. Tapi kalau yang di pabrik-pabrik ini dia jaraknya sangat berdekatan, jadi kemungkinan yang paling berdampak ini adalah perusahaan-perusahaan industri. Oh iya, terkait dengan teman-teman pekerja yang di buruh pabrik tadi yang mungkin secara kontak fisik itu karena berdekat-dekatan, apa seruan dari Korwil KSBC Jambi kepada para pengusaha atau perusahaan yang masih mempekerjakan hingga saat ini agar juga perusahaan memperhatikan pedoman dari pemerintah tentang social distancing itu? Apa yang menjadi seruan Korwil KSBC Jambi untuk perusahaan-perusahaan yang masih beraktivitas hingga saat ini? Ya, jadi seruan kita terhadap perusahaan, baik itu melalui pengurus PK kita, baik itu melalui langsung dengan Apindonya, kita sampaikan supaya memang benar-benar melakukan atau melaksanakan protokol dari pemerintah. Pertama, mengatur jarak tadi supaya jangan terlalu berdekatan, terus selalu dilengkapi dengan APD. Terus juga di setiap perusahaan wajib memakai cuci tangan sebelum masuk pabrik dan ya? Iya, saya kurang paham. Ya. Tidak terbiasa ngomong yang pakai tijar-tijar itu. Ya, terkait dengan ini, apakah Korwil KSBC Jambi juga meminta ke perusahaan untuk menjaga stamina teman-teman yang masih beraktivitas ini? Apa seruannya kira-kira? Ya, jadi kita sampaikan pada perusahaan, pertama dia supaya setiap perusahaan itu memberikan vitamin C kepada buruhnya. Vitamin C dan vitamin E. Iya, supaya imunitas kawan-kawan tetap kuat. Yang kedua juga menambah kalori-kalori makanan kepada karyawan itu. Asupan tambahan. Tambahan, iya betul. Terakhir mungkin Ibu Korwil terkait dengan perayaan buruh kita. Perayaan buruh kita di tahun ini di tengah kondisi hari ini pandemi COVID-19, kemudian juga banyak teman-teman pekerja yang terdampak dari wabah ini. Kira-kira KSBC Jambi untuk tahun 2020 perayaan May Day-nya apakah tetap berkumpul atau seperti apa nih Bu Korwil? Iya, karena perayaan May Day atau Hari Buruh itu kan sudah pasti tanggal 1 Mei. Ya. Itu tidak bisa ditunda pelaksanaan perayaan Hari Buruh itu. Hanya saja untuk tahun ini kita tidak melakukan seperti tahun-tahun sebelumnya. Tahun-tahun sebelumnya itu kita mengumpulkan anggota kita di satu tempat, melakukan kegiatan pesta rakyat ataupun ada unjuk rasa, ataupun ada senam kesehatan. Selama ini kita lakukan dan yang pasti mengumpulkan ribuan orang. Tapi untuk saat ini tetap kita merayakan perayaan Hari Buruh itu, tapi dengan berbeda konten. Hari ini kita melakukan bakti sosial atau yang kalau kita sebut itu di Serikat Buruh melakukan aksi solidaritas kemanusiaan dengan berbagi sedikit
bahan-bahan sembako kepada kawan-kawan berupa ada beras, ada tepung, ada minyak sayur, ada Indomie. Meringankan ya, Meringankan ya, paling tidak walaupun memang tidak mencukupi. Kalau kata cukup pasti jauh dari kata cukup apa yang kita berikan. Tapi paling tidak untuk kebutuhan 1 hari 2 hari untuk satu keluarga itu sudah tercukupi dari apa yang kita berikan. Karena memang yang kita berikan ini tidak hitungan ratusan orang, hitungan ribuan orang. Jadi walaupun sedikit, yang penting kita bisa saling berbagi dengan teman-teman dan kita bisa merasakan apa yang saat ini dirasakan kawan-kawan, khususnya kawan-kawan yang sudah dirumahkan dan beberapa perusahaan juga memang bukan anggota kita yang telah di PHK. Juga kita memberikan sedikit kepada masyarakat umum seperti tukang ojek, seperti warung-warung yang di lingkungan sekolah atau kantin-kantin sekolah, dan kepada guru-guru honorer yang sama sekali tidak mendapat apa-apa di masa pandemi 19 ini. Jadi kita berikan ala kadarnya. Membantu yang betul-betul masyarakat terdampak, khususnya masyarakat buruh ya. Saya pikir itu wawancara dengan Korwil KSBC Jambi, Bu Roida Pane. Kita break sejenak. Nanti juga akan hadir Ketua DPC Ukatan Kota Jambi. Masih tetap setia bersama KSBC Jambi TV.